Kualitas apa yang menurut lo dibutuhin untuk orang sukses di dunia perfilman dalam hal ini sebagai produser? Waduh, susah ya kak. Kualitas apa yang harus dibutuhkan? Untuk sukses di pekerjaan? Gampang berbaur sama orang atau bisa lebih gampang ngobrol sama orang, meyakinkan orang untuk invest, kan juga pasti ada ilmu-ilmunya tuh. Nah, key atau kualitasnya yang dibutuhin. Wah, karena gini sih kak ya, maksudnya, Mas Iyas maksudnya, agak susah ya karena gini sih, gua juga selalu percaya setiap film itu lahir kayak minta waktunya sendiri-sendiri. Jadi contohnya gini, pada waktu pada waktu naskah atau cerita Susi Susanti itu kasar banget, gua ngomong kayak teriak-teriak ke gua, buatin film gua. Itu itu butuh waktu 5 tahun untuk ngefilmin. Problemnya satu, Oke. kita nyari investor, siapa ya yang mau buat film, karena ini budgetnya kita tahu akan gede banget. Jadi waktu itu gue ingat banget, gue tuh lagi ngajar di Unpar, gue jadi dosen tamu dan gue bawa Daniel Mananta. Jadi kita berdua setelah selesai ngajar tuh jadi dosen tamu, di mobil kita makan Sunda, terus kita cerita masalah Susi Susanti. Dan kita langsung, wah ini keren banget di film ini keren banget. Tapi lo kebayang ya, butuh waktu 5 tahun sampai akhirnya itu difilmin gitu. Di tengah jalan datanglah proyek Menko Ahok. Oke, Gitu Menko kan, Ahok, iya kan. Tiba-tiba investornya udah ada, tiba-tiba apanya segala macam udah. Nah, kita lagi nyari pemain. Gitu. Terus akhirnya dari itu ngomong sama sutradaranya juga, kita coba kan beberapa pemain gitu segala macam. Tiba-tiba kepikiran, kenapa nggak coba Daniel ya? Dan gue juga senang banget waktu itu karena kita juga jadi bisa ngobrol nih Nil, maksudnya iya kan, jadi karena kita lagi ada di produksi yang sama gitu, kita juga jadi bisa ngobrolin Susi Susanti gitu. Dan itu tuh kejadian dengan sendirinya gitu. Jadi memang ada beberapa project yang mungkin lahirnya lancar, mungkin lahirnya enggak gitu kan. Nah, kalau menurut gua ya itu memang harus bisa kerja kolektif sih. Jadi produser itu kalau menurut gua at the end memang harus harus benar-benar kemampuan yang paling utama sih kalau menurut gua justru harus supel kali ya. Maksud gua benar-benar benar-benar harus bisa agile, harus bisa adaptif gitu ya terhadap semuanya gitu kan. Harus juga mau belajar satu hal yang baru gitu kan, karena memang dunianya juga berbeda gitu kan. Dan kadang-kadang kita tuh ngobrol sama orang-orang yang secara real tuh lapaknya, bidang pengetahuannya tuh detail banget gitu. Maksudnya ketika ditanya sekarang gimana musiknya ngelihat film ini, kan kita yang nanya udah scorer ya, yang nanya udah punya piala citra juga gitu kan. Maksudnya kan kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang sangat-sangat ahli di bidangnya gitu kan, sutradara. Nah kita juga jadi harus belajar hal baru gitu loh. Harus meluangkan waktu juga sama mereka, kenapa konsepnya gini atau apa segala macam sih. Kalau gue mungkin lebih ke situ ya. Jadi justru bukan pengetahuan yang, kalau gue ya textbook, bukan textbook, tapi ya uang itu adalah darahnya perusahaan. Jadi harus tahu juga masalah keuangan, itu udah pasti. Jualan itu yang menentukan perusahaan itu hidup atau enggak. Jadi jualan juga pasti penting. Kemudian laporan itu juga harus penting juga. Jadi kan antara marketing, finance, accounting itu pasti. Karena produser juga bertanggung jawab atas investor. Iya, atas investor juga. Semua yang bertanggung jawab terhadap kontrak. Jadi kalau misalnya ada project film, bisa-bisa tuh produser tuh kayak harus ngebuat dan nandatanganin 80 kontrak. Kebayang nggak? Oh gitu. Iya kan? Pemainnya, sutradaranya, astradanya, udah sampai perintilannya. Sampai perintilannya. Itu kan masing-masing kan ada perjanjiannya kan. Produser juga jadi harus tahu itu, jadi dia harus ada legal. Sekarang kan jadi banyak hal sih. Tapi selama mau ngelihat terhadap perubahan, belajar, mau terus belajar, terbuka gitu ya, adaptif. Menurut gue itu udah modal yang utama banget ya. Sama berani sih emang gitu. berani. Maksudnya apa berani? Nah karena gini,
berapa banyak sekarang anak datang ke lapangan sepak bola bilang saya mau jadi kiper? Dikit sih. Dikit ya. Yang banyak mau jadi itu kan. Saya Striker. mau jadi striker. Iya kan, datangnya udah pakai baju CR7. Iya kan. Saya mau jadi bench. Iyo. Nggak mungkin ya. Nggak main dong. Iya bener. Kalau Bayangan striker. sekarang gitu kan, saya mau jadi Haaland. Misalnya gitu kan. Nah, Haaland. striker itu Pak, yang si Haaland. Oh Haaland. Iya. Nah jadi emang namanya siapa Pak? Gue dengernya Alan. Alan Shearer nih ketahuan umur ntar. Oh Haaland ya, iya Haaland. Nah jadi Ya makanya kan tua banget sih. Ini kita ditonton anak muda loh. oh iya maaf ya Kak. Iya, Haaland Nah masuk. jadi ini itu sih Kak, harus berani, harus unik Kak. Emang gimana ya? Memang nggak banyak tiba-tiba Kak yang terus masuk ke lapangan. Saya mau jadi kiper. Gitu. Udah pakai bajunya Buffon, ketahuan juga ya. Ketahuan juga. Topku. Iya. Siapa sekarang kiper yang Kiper sekarang. yang De Gea. tunggu. Oh, gue kasih tahu ya. Ya udah banyak lagi bisa gue sebutin nih. Enggak, tunggu. Gua ada kipernya gue lagi mau nyoba. Kipernya Jerman jago banget juga tuh. Gue lagi mau ingat namanya siapa. Depannya mau gue kasih tau nggak? Boleh. N. Nu. Mas Nunu. bukan, salah. Nuer ya. Iya benar. Kamu Nu. Iya bener, cuman bukan Nunu. Kalau Mas Nunu ada lagi. Dulu tuh ada film terkenal juga, gue taunya dari YouTube ya. Ini film ini dulu terkenal banget. Speed, nama panggilannya tuh Keanu Reeves itu Mas Nunu. Karena emang dia terkenal dulu. Gitu. Gue belum lahir. Gue lihat di YouTube. Iya. Jadi apa Speed? Oh, oke. Speed apa Sipit apa gitu. Speed. Iya. Oke. Silakan diminum dulu. Silakan diminum dulu. Saya minum dulu Iya, ya. silakan. Nah, oke. Oke. Sekarang kita pengen tahu seberapa susah sih waktu lo tuh ngebuat production house lo sendiri? Seberapa susah? Tadi lo ceritain bahwa nanti ya sebagai produser lo tuh harus berhubungan sama orang legal, finance, marketing, kontrak, bla bla bla. Tentunya HR juga. Tapi lo akhirnya bisa berhasil manage untuk ngebuat satu production house sendiri. Boleh disebutin sekarang? Production house? Oh ya, Orema Films. Orema Films ya. Nah itu kan banyak sekali keterlibatan orang-orang, susah, dan lo bisa memanage itu sehingga lo bisa menciptakan yang namanya Orema Films. Seberapa susah sih? Susah banget Kak. Kasihan. Susah banget. Tisu mana? Nangis. Nggak, susah banget. Karena gini sih, maksudnya mungkin gimana ya, perjalanan sebuah production house menurut gua juga sangat-sangat ditentukan terutama 2 tahun belakangan karena pandemi. Jadi menurut gua jenis-jenis usaha yang memang bergantung dengan pengumpulan massa. Kita kan juga bergantung dari situ kan. Ngebuat sebuah karya kita harus ada di bioskop gitu. Nah, pada waktu kemudian karyanya itu harus ada di bioskop, sekarang sedangkan bioskopnya juga harus ditutup dulu gitu kan. Selama pandemi itu tough banget. Jadi banyak kemudian karya-karya film juga yang akhirnya di hold, di apa segala macam gitu kan. Tapi alhamdulillah banget kita udah dengar sekarang udah banyak film lagi yang udah jutaan kan. Ya kan dimulai dari KKN ya kan, terus kemarin ada Ngeri-Ngeri Sedap, gara-gara warisan juga lumayan. Gara-gara warisan, terus Mencuri Raden Saleh, Miracle ya kan. Jadi happy banget lah, maksudnya sekarang tuh angka penjualan juga lagi bagus gitu kan. Nah, ini semoga juga karya juga jadi pada berdatangan lagi juga. Amin. Nah, tapi itu memang Kak, Mas Iyas maksudnya. Jadi yang paling berat itu memang di terakhir. Jadi industri film mungkin salah satu yang paling berat juga. Selain juga teman-teman kayak yang di IO, ya kan. Kalau di event organizer kan juga sama kan. Harus ngumpulin massa. Teman-teman yang juga ada di sponsorship, teman-teman ada di live performance. Itu menurut gue pasti berat banget kemarin gitu. Jadi ya itu dia ya. Segala suka duka tuh, waduh, nyari sponsor atau apa segala macam itu benar-benar kita tuh gimana ya, kita tuh benar-benar kayak ada satu kena
kena hooknya Mike Tyson juga di pandemi ini gitu ya. Dulu kayaknya kita sudah cukup terlatih gitu loh. Iya kan? Wow, iya kan? kuat Anda. Iya, ternyata ya. Iya begitu ada pandemi ini jebret gitu kan. Dan memang benar-benar tiba-tiba jadi ngerubah semua gitu kan. Sekarang gitu, bagaimana kita produksi, gimana kita kemudian melihat sebuah karya itu beda banget, Mas Iyas gitu. Jadi kalau menurut tapi jangan kemudian berkecil hati karena itu dia tadi. Kita udah lihat nih sekarang itu dia banyak sekali film-film sekarang yang juga angka penjualan juga bagus. Itu satu. Yang kedua bisa dilihat ya sekarang OTT nih sekarang gitu ya. Misalnya 2 terbesar Netflix, Disney Plus yang ada di Indonesia nih sekarang. Netflix lagi buat kampanye waktu Netflix Indonesia WNI, which is juga Indonesia banget. Disney buat campaign semakin Indonesia semakin bangga. Itu khusus untuk yang di Indonesia campaign tagline-nya atau emang dari sana udah dibuat juga? Nggak, ini pasti khusus yang untuk di Indonesia. Khusus Indonesia. Tapi kan maksudnya kan gini, yang dilihat sekarang adalah pasar Indonesia juga luar biasa. Yes, setuju. Gitu kan. Kenapa sih industri ini tetap jadi industri yang salah satu dikejar baik itu investor luar negeri ataupun investor baru gitu. Mas Iyas, feeling penjualan film terbanyak sekarang siapa? KKN. Betul. Penontonnya berapa Mas Iyas? Kira-kira deh nggak apa-apa. 10-11. Oke, let's say misalnya 9 juta. Misalnya. Jadi enggak. Misalnya let's say 9 juta. 9 juta waktu gue lihat terakhir 10 kok. Oh iya siap. Iya, lanjut. 9 oke 9. Biar gampang 10 deh Mas. Yeah, Biar gampang ya 10 juta. Penduduk Indonesia ada berapa Mas? 280. 280. Jadi yang nonton KKN, film paling laku se-Indonesia itu 1/28. Baru 1 dari 28. Berarti nggak nyampe berapa Mas Yas? Nggak nyampe 10%. 10% lah. Nggak nyampe 10% malah. 1% malah nggak nyampe ya? 28. 1 bagi 28. Mas Yas megang. Oh 1/28. Iya. Mas Yas kan ada ini. Enggak mau. Gue nggak mau kalah sama anak SMA 8. Gila tuh. Gue lebih gampang ini. Iya. 280 juta, ya kan? Penontonnya 9 juta. Berarti di bawah 5%. Di atas? Di atas 1%. Biar gampang. Iya. Salah nggak? 28 kan pada dekatkan ke 30 Mas Iya, Yas. Jadi di atas 3%. Iya. Dia kebayang nggak ada film paling laku di Indonesia ditonton hanya 3% penduduk Indonesia. Gila sih. Gila ya. Yang 97% kemana? Nggak nonton. Oh sorry, tapi gue sebagai host boleh untuk tidak menyetujui tamu Bang. Boleh dong. Boleh dong. 280 juta itu jumlah seluruh penduduk Indonesia. Betul. Tapi yang punya kemampuan untuk menonton, which is itu 17 tahun ke atas atau 70 ke bawah, itu nggak nyampe. Ya mungkin 200 jutaan. Tapi ya make sense juga masih tetap 5% sih ya. Masih coba ada lagi, coba lagi. Enggak, maksud gue gini. Gini, coba. Kalau perbandingan saya tidak setuju dengan Anda tamu. Coba diulang dari situ coba. Ini lucu nih. Gue boleh ngerekam juga enggak? Ini lucu banget nih. Ini lucu nih. Ayo ulangi di situ. Saya tidak setuju dengan Anda tamu, ya. Oke, siap. Action. Maksudnya gue nggak setuju atas. Saya tidak setuju dengan Anda tamu. Mulai dari situ dulu. So, masalahnya 280 juta kan ada bayi. Iya kan? Bayi nggak mungkin nonton. Maksud gue itu. Jadi yang bisa menonton itu mungkin hanya 200 juta mungkin ya, tapi tetap banyak sih. Nah, jadi gini, Mas Iyas. Let's say misalnya sekarang ini karena waktunya udah 120 jam. Ini ngeditnya juga nanti susah gitu ya. Gue langsung ambil yang luar biasanya ya. Mas Iyas tahu ada film Taekaguki? Tahu. Nah, Taekaguki itu jadi film Korea kan, ya. Taekaguki itu pada waktu itu kurang lebih penduduk Korea Selatan itu kurang lebih ada di 30 sampai 40 juta. Taekaguki itu ditonton oleh 80 juta. Tiket penjualannya itu 2 kali jumlah penduduk Korea. Jumlah penduduk Korea. Jadi tendensinya adalah film itu seharusnya itu juga punya daya untuk bisa repeat selling. Ketika ada sebuah karya film, orang tuh juga kemudian mau beli tiketnya berkali-kali. Kenapa?
Karena kemudian seharusnya sebuah film itu bisa jadi bahan pembicaraan gitu. Bahkan kalau di YouTube, film itu kategorinya udah video generated content. Maksudnya dengan adanya trailer, jadi ada yang ngebuat apa namanya reactionnya, ada yang ngebuat Easter egg-nya, ada yang ngebuat apa. Jadi sebuah karya film itu selalu menciptakan sebuah karya-karya baru lainnya. Sebuah gitu. konten yang tadi lo Sebuah bilang. konten-konten tadi itu salah satunya. Jadi dia punya kesempatan untuk bisa repeat. Jadi Easter egg-nya baru keluar, ternyata ada itu ya. Mau nonton lagi di bioskop. Mau ada ini ya. Nah, yang luar biasa sempat terjadi di Korea itu sampai 2 kali. Jadi penjualan tiketnya dua itu kali sampai jumlah penduduk. 2 kali jumlah penduduk. Itu yang pertama. Ya. Jadi di sini aja itu ada pasar yang luar biasa besar di Indonesia aja. Kenapa? Karena ya jangan 2 kali lah. Bisa ditonton 20% aja, 30% aja. Itu udah jadi luar biasa sekarang. Berarti macam-macam. Bisa jadi bioskopnya nggak terjangkau, baik secara harga maupun lokasi, ya kan. Bisa kemudian promosinya nggak nyampe karena mereka tidak terpapar, gitu kan. Dan alasannya bisa banyak hal lagi. Tapi intinya adalah kalau ini diperbaiki sekarang, pasarnya itu masih sangat luas. Dan KKN itu juga sudah untung yang luar biasa dengan kemudian punya 10 juta penonton. Karena kenapa? Angkanya sekarang, terutama yang paling simpel itu adalah dikali 18.000. Apa tuh 18.000? Per tiket. Oh, per tiket. Jadi kalau Mas Iyas jadi produser, tiketnya laku 10 juta, dikali 18.000 per tiket. Berarti dapat berapa Mas Iyas? 18 M. Hitung lagi coba Mas Iyas. 18.000 kali 10 juta kan? Oh, 180 M. Gokil ya. Gila. Buat filmnya berapa? Buat filmnya waktu kemarin kita teleponan ya. Oh ya, sama Tisa Biani. Sama Tisa Biani, sama Pak sama Manoj. Sekitar 20. Misalnya, kebayang nggak? Jujur gue juga nggak tahu berapa buatnya. Ini gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu sih. Misalnya itu project 40 M aja. Buatnya 20 M, promosinya 20 M. Sorry, muncrat. Ya 40 M, tapi bisa dapat dari bioskop aja loh. Belum kalau dia jualan sponsor, belum dia kalau ke OTT, belum dia kalau ke internasional. Kan kebayang kan? Baru ditonton 3%. Gimana kalau 20-30 ya? Iya. Nah, jadi sekarang kita punya kesempatan yang luar biasa. Kalau menurut kita gitu. Makanya jadi ya ini jadi satu apa ya? Ini jadi satu hal yang pasti sekarang juga jadi banyak investor asing juga mau ngebuat film untuk pasar Indonesia, gitu. Karena jadi tadi yang paling laku aja baru 3%. Apa yang terjadi kalau ini jadi luar biasa? Banyak juga perusahaan asing yang mau buat bioskop di Indonesia. Oh ya? Karena ya jadi tadi yang nonton aja baru 3% ya. Gimana kalau gue buat bioskop lebih banyak lagi? Oh, karena salah satu hal yang tadi lu bilang adalah mungkin juga tempatnya nggak terjangkau. Betul, ya. Betul. Okay. Betul. Karena itu dia Indonesia kepulauan atau apa segala macam gitu. Sekarang itu kan banyak kan lewat KDM. Misalnya, jadi gimana ya? Intinya sekarang itu sistemnya adalah untuk bioskop bisa menayangkan sebuah film harus ada materi yang datang ke bioskop itu. Either materi itu disimpan dalam hard disk atau kemudian dia pegang materinya. Namanya adalah jadi sekarang itu sistemnya adalah jadi pakai KDM. KDM adalah sistem yang berapa kali filenya diputar itu ketahuan. Dan nggak bisa dihapus, jadi nggak bisa bohong. Sekarang itu yang jadi dasarnya produser. Oh, filmnya benar-benar main berapa kali. Ini juga sistem yang menurut kita juga bagus sekarang. Karena dulu itu pakai roll, yang tahu janji Joni itu kan yang nganterin roll kan di yang mana-mana ya kan. Nah, sekarang udah nggak begitu? Nah, udah nggak. Jadi sistemnya sekarang udah baru. Di Amerika kurang lebih 5 sampai 10 tahun yang lalu sistemnya udah ditembak server. Jadi film-film yang ada yang dimainkan di Los Angeles, Los Angeles itu punya basic server di San Diego yang jaraknya itu 2-3 jam. Jadi kebayang ya, kita nih mau nonton ke bioskop, kekumpul nggak 300 orang? Kekumpul nih, Mas Iyas kan banyak ya, fansnya kan banyak. Kita mau nonton gratis, mau nonton apa? Bisa milih. 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena server filmnya sudah ada di San Diego. Kalau misalnya sekarang dari Jakarta 3 jam nyampe mana? 3 jam, Bandung lebih dikit. Ya, Bandung lebih. Kebayang nggak bioskop-bioskop yang ada di Indonesia diputar melalui server yang servernya ada di Bandung? Itu ditembak.
jadinya sekarang. Nah ini kan juga jadi teknologi yang luar biasa, Yeah. gitu kan sekarang. Itu yang menyebabkan sekarang kalau dulu, jadi lupa lagi namanya, ada visioner. Misalnya siapa namanya Bill Gates. Bill Gates itu kan visionernya adalah saya yakin suatu hari di rumah semua orang punya komputer. Diketawain kan, wah komputer kan dua lemari baju, ngapain orang punya komputer? Kejadian sekarang kan, karena dia kemudian mensimplify itu. Netflix pada waktu berdiri dia juga punya visi yang sama. Saya yakin suatu hari di semua rumah ada bioskop. Jadi dia punya visi itu sekarang. Padahal dulu kalau yang belum tahu, Netflix itu, correct me if I'm wrong, kalau Netflix itu dulunya tuh menyewakan kaset ya. Betul. Jadi dia dari Blockbuster. Dari dulu. Blockbuster. Ya. Dia memperbaiki sistemnya semuanya yang pada akhirnya ya dia akhirnya jadi sistem yang ada sekarang jadi OTT. Iya, jadi ya kan teknologi lagi kan. Iya. Jadi itu sih kalau kita memang harus adapt itu. Makanya jadi dunianya masih akan keren banget. Nah, gitu. gue pertanyaan gue selanjutnya nih, setelah lo menjelaskan itu, gue pengen tahu kira-kira menurut pandangan seorang Reza Hidayat as a producer, dunia perfilman di Indonesia beberapa tahun ke depan, let's say 5 tahun ke depan akan jadi seperti apa sih? Maksudnya dengan tadi lo bilang banyak sebenarnya investor mau masuk untuk masuk ke film, banyak investor masuk untuk bangun bioskop dan lain-lain gitu. Nah, industri perfilman di Indonesia untuk 5 tahun ke depan menurut Reza Hidayat seperti apa?